Film diawali dengan menampilkan acara pernikahan pasangan muda bernama Julian dan Mitch. Setelah mengucapkan janji sehidup semati, Mitch menyampaikan terima kasih kepada mertuanya yang telah menyelenggarakan acara tersebut. Namun di sisi lain, Mitch juga berterima kasih kepada ayahnya yang tidak menghadiri pernikahannya karena hubungan mereka yang kurang baik. Seusai acara pernikahan itu, pasangan pengantin baru ini langsung pergi untuk berbulan madu ke sebuah pulau terpencil selama 2 minggu. Setelah sampai di tepi hutan, perjalanan mereka lanjutkan dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, Mitch mengungkapkan bahwa pulau yang akan mereka datangi tidak memiliki fasilitas modern seperti listrik dan air mengalir. Selang beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di tepi danau yang mengelilingi pulau tersebut. Menyadari mereka akan tinggal selama 2 minggu di pulau kecil yang dikelilingi oleh air, Julian mulai khawatir. Terlebih mereka harus menggunakan perahu kecil untuk mencapai pulau tersebut. Hanya saja Mitch menjamin keamanan istri tercintanya ini. I get lost in a second. That was the fun. Setelah berhasil menyeberang tanpa kendala, kekhawatiran Julian kembali muncul tatkala menyadari ponselnya tidak mendapatkan sinyal. Hal ini membuat dia sulit untuk menghubungi ibunya. Oleh sebab itu Mitch menawarkan untuk kembali, tetapi Julian tetap ingin melanjutkan bulan madu mereka. Mitch kemudian mengajak Julian memasuki rumah yang ia akui disewa dari warga lokal. Di dalam rumah, Julian melihat tulisan tangan yang ditulis oleh SR dan goresan yang ada di dinding. Mitch memberitahu bahwa itu adalah sebuah tradisi, di mana pengunjung menandai malam yang mereka habiskan di sana dengan tanda pagar. Keesokan pagi saat bangun dari tidurnya, Julian melihat Mitch memasukkan kunci mobil ke dalam kotak besi dan mengalungkan kunci kotak itu di lehernya. Meski merasa heran, Julian enggan menanyakannya dan tetap berpikir positif. Julian kemudian pergi ke pinggir danau dan mencoba masuk ke air. Namun tampaknya Julian memiliki fobia terhadap air sehingga tidak berani untuk melangkah lebih jauh. Selanjutnya Julian yang merupakan mahasiswi seni ini menghabiskan waktu untuk melukis, sementara Mitch asik berenang seorang diri. Oleh sebab itu Mitch segera menggendong Julian untuk bergabung dengannya. Alhasil Julian mencoba menolak dengan alasan tidak ingin make up-nya rusak. Mendengar itu, Mitch pun meletakkan Julian di atas pelampung. Ternyata Julian menikmati hal ini hingga akhirnya tertidur. Ketika Mitch yang dari tadi mengawasinya masuk ke dalam rumah, Julian yang masih tertidur tidak mengetahui kalau pelampungnya bocor. Sejurus kemudian, mendengar jeritan Julian, sontak Mitch segera bercebur untuk menyelamatkannya. Saat itulah Julian mengungkapkan ketidakmampuannya untuk berenang dan ketakutannya terhadap air. Mendengar ini Mitch meminta maaf dan menyesal telah mengajak Julian ke tempat itu. Hari berikutnya Julian menanyakan kepada Mitch perihal kotak besi yang terkunci dan alasan mengapa kunci mobil disimpan di dalamnya. Anehnya, pertanyaan tersebut membuat Mitch kesal. Jadi dengan ketus menjawab bahwa itu hanyalah tindakan pengamanan. Ia juga meminta Julian untuk berhenti bertanya, dengan alasan dirinya juga tidak pernah mempertanyakan pilihan make up yang Julian gunakan. Perubahan sikap suaminya ini membuat Julian mulai heran. Selang beberapa waktu, Mitch yang merasa bersalah berusaha menebus kesalahannya dengan membuat kuda-kuda untuk tempat melukis bagi Julian. Setelah itu Mitch mengajak Julian menyeberangi pulau dan memasuki hutan. Kesempatan ini Julian gunakan mengajak Mitch ke kota untuk berbelanja dan menghubungi ibunya. Hanya saja Mitch mengabaikan ajakan itu karena fokus memasang jebakan hewan. Namun selang beberapa saat, Mitch menyadari Julian sudah tidak ada di sisinya. Hal ini membuat Mitch panik mencari sang istri. Dan ternyata Julian tengah mengumpulkan bunga. Akibatnya Mitch membawa Julian kembali ke pulau. Di malam hari Julian tidak bisa tidur lantaran sudah mulai bosan berada di pulau itu. Oleh karenanya keesokan hari Julian mencoba mengajak Mitch pulang dengan alasan mereka sudah menghabiskan 10 hari di pulau tersebut. Selain itu dia juga tidak pernah pergi selama beberapa hari tanpa berbicara dengan ibunya. Sayang dengan tegas Mitch menolak untuk pulang sampai waktu 2 minggu yang mereka rencanakan berakhir. Dikarenakan Julian bersikeras dengan kehendaknya, secara mengejutkan Mitch yang berperilaku lembut itu menjadi marah dan membentak Julian. Mitch juga menegaskan agar Julian mematuhi perintahnya
karena sekarang dia adalah suaminya. Perubahan sikap Mitch yang terjadi untuk kedua kali ini menyebabkan Julian semakin terkejut. Julian lalu mencoba merusak kotak besi penyimpanan kunci mobil. Sayang ia gagal, sehingga dengan frustrasi menghancurkan barang-barang yang ada di rumah itu. Tak lama kemudian Mitch memasuki rumah dan dengan lembut meminta maaf kepada Julian atas perilaku kasarnya. Hari berikutnya Julian menyadari kalau pil KB-nya hilang, jadi mencoba bertanya kepada Mitch. Namun Mitch mengaku tidak tahu apa-apa. Alhasil dengan alasan kehabisan pil KB, Julian kembali mengajak Mitch pulang. Tapi Mitch mengingatkan bahwa mereka sudah menikah. Hanya saja Julian yang masih ingin fokus pada kuliahnya menolak untuk menerima resiko kehamilan dalam waktu dekat, jadi bersikeras untuk pulang. Mendengar itu perilaku Mitch kembali berubah. Dan kali ini dengan cara mengancam, Mitch memerintahkan Julian untuk mengikuti rencananya, serta menegaskan bahwa mereka tidak akan pergi dari tempat itu. Menyaksikan perubahan signifikan dalam perilaku Mitch, Julian akhirnya menyadari kalau dia harus pergi seorang diri. Lantas ketika Mitch pergi menyeberang untuk berburu rusa, Julian nekat masuk ke dalam air. Sayang fobia akan air menggagalkan rencana Julian, sehingga dia terpaksa kembali menghabiskan hari itu bersama Mitch. Keesokan pagi, Mitch yang bangun sempat terkejut mendapati Julian tidak ada di sisinya. Namun ternyata Julian sedang memancing di tengah danau menggunakan perahu. Hanya saja Mitch tidak menyadari kalau Julian sedang mengatur rencana untuk melarikan diri. Kemudian di rumah, Mitch mengambil salah satu lukisan Julian dan menempatkannya di kotak besi. Tapi bersamaan dengan itu Julian muncul di depan pintu, sehingga membuat Mitch terkejut dan menumpahkan isi kotaknya. Dari salah satu barang yang Mitch simpan, Julian menemukan tisu bergambar burung. Tisu tersebut merupakan tisu dari restoran yang biasa Julian kunjungi bersama mantan pacarnya. Julian mengingatkan Mitch bahwa mereka bertemu di luar restoran tersebut ketika dia sedang menunggu bus. Hal ini membuat Julian curiga kalau pertemuan itu bukanlah suatu kebetulan, melainkan Mitch sengaja mengikutinya. Tetapi Mitch mengaku hanya melihat Julian sebanyak 2 kali dan mengatakan kalau Julian adalah gadis yang cantik, jadi bukan suatu kejahatan bila menyukainya. Lalu di hari yang sama, Julian mengingatkan Mitch bahwa mereka sudah berada di pulau tersebut selama 14 hari, sehingga kembali mengajaknya pulang. Namun lagi-lagi Mitch menolak karena berpikir itu hanya alasan Julian untuk kembali kepada mantan pacarnya. Hal ini memicu pertengkaran di antara mereka, sehingga untuk pertama kalinya Mitch melakukan kekerasan fisik dengan mencekik Julian. Alhasil Julian membalas serangan itu dengan sebuah botol. Julian lalu segera mengambil ponsel dan kabur menggunakan perahu. Hanya saja Mitch bangkit dan berenang mengejarnya. Setelah berhasil menyeberang, Julian mencoba menghubungi ibunya. Malang baterai ponsel tersebut habis, sehingga Julian tidak memiliki pilihan selain melarikan diri sejauh mungkin. Tidak jauh berjalan dia menemukan kuburan tanpa nama, jadi membuat rasa takutnya terhadap Mitch semakin bertambah. Tak lama kemudian Julian mendengar suara langkah kaki, sehingga segera bersembunyi di balik pohon, di mana terlihat Mitch melangkah di belakangnya. Sayang ternyata Mitch berhasil menemukannya. Akibat hal ini Julian meminta maaf, dan rupanya Mitch langsung memaafkannya. Malam hari saat Julian tertidur, Mitch keluar untuk menenggelamkan perahu. Mitch melakukan ini agar Julian tidak memiliki peluang untuk meninggalkan pulau lagi. Keesokan pagi Julian menyadari perahu tersebut tidak ada, jadi mencoba bertanya kepada Mitch. Dan Mitch dengan santai menyebutkan kalau kemungkinan perahu itu sudah tenggelam. Merasa kesal, Julian pun meluapkan emosinya dengan melukis, hingga tidak sengaja melihat bantalan perahu yang mengapung di air. Berpikir benda itu dapat digunakan untuk menyeberang, maka secara diam-diam Julian mencoba mengambilnya menggunakan pancing. Sementara dari dalam rumah, Mitch mengira sang istri benar-benar sedang memancing. Beruntung Julian berhasil mendapatkan bantalan itu tepat sebelum Mitch mendatanginya. Selang beberapa waktu Mitch mengambil kunci mobil dan memberitahu Julian kalau dia akan pergi ke kota. Namun sebenarnya Mitch mendatangi kuburan yang sebelumnya dilihat oleh Julian.
Di sini berarti Mitch masih menyembunyikan sesuatu dari Julian. Malam hari, Julian sengaja menunggu Mitch tertidur agar dapat mengambil kunci dari lehernya. Lantas dengan kunci yang berhasil diambil, Julian membuka kotak besi. Yang mengejutkan, Julian menemukan akta properti dengan nama ayah Mitch, membuktikan kalau Mitch adalah pewaris dari properti tersebut. Julian juga menyadari bahwa tulisan SR dan JR di dinding adalah nama belakang Mitch dan ayahnya. Hal ini pun membuktikan kalau Mitch telah berbohong, karena tidak ada yang pernah mengunjungi rumah tersebut selain Mitch dan ayahnya sendiri. Dengan pengungkapan ini, maka tanpa membuang waktu, Julian mengambil kunci dan menyeberang dengan bantuan bantalan perahu sebagai pelampung. Setelah berhasil menyeberang, Julian pun bergegas menuju ke mobil untuk menyalakannya. Sayang mobil itu tidak dapat menyala. Sejurus kemudian, Julian melihat cahaya senter sehingga menyadari kalau Mitch sedang mendatanginya. Dalam kondisi panik, Julian menemukan senjata milik Mitch yang disimpan di dalam mobil. Dan ketika Julian menyalakan senter, ternyata Mitch sudah berdiri di depan jendela. Dengan berbekal senjata itu, Julian memerintahkan Mitch untuk memperbaiki mobil. Begitu Mitch mengangkat kap mobil, Julian pun kembali panik lantaran pandangannya terhalang. Lalu tiba-tiba, keesokan pagi, Julian terbangun dan mendapati dirinya sudah kembali ke pulau dengan kondisi kaki dirantai ke pohon. Di situ Mitch mengungkapkan bahwa kuburan yang ada di hutan adalah kuburan ayahnya. Menurut Mitch, sang ayah terus menekannya untuk menemukan pasangan. Akibat muak dengan tekanan itu, Mitch menghabisi ayahnya ketika mereka sedang berburu di hutan. Mitch sengaja mengubur jenazah ayahnya di dekat pulau agar ia dan istrinya bisa dekat dengan mendiang ayahnya tersebut. Setelah mengungkapkan hal itu, Mitch juga melampiaskan kemarahannya dengan membuang barang-barang dari rumah ke danau. Begitu lebih tenang, Mitch kembali menemui Julian dan mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Julian. Hanya saja dengan perilaku Mitch yang tidak menentu, Julian menyadari kalau Mitch telah melakukan penculikan berencana terhadap dirinya. Julian juga yakin bahwa Mitch tahu dia takut akan air, jadi sengaja mengurungnya di sana. Kendati demikian, Mitch tetap menyangkalnya dan mengaku sangat mencintai Julian. Ketika hujan turun, Julian yang sudah frustasi memohon agar Mitch melepaskannya jika memang mencintainya. Namun Mitch menolak dengan berkata mereka akan membangun keluarga di pulau terpencil itu. Selang beberapa waktu, Julian yang duduk di dalam rumah dengan kondisi kaki masih dirantai, mencoba menyusun rencana untuk melarikan diri dengan memperhatikan barang-barang di sekelilingnya. Dia lantas membakar sebungkus korek api dan segera memanggil Mitch, lalu mengaku tidak sengaja melakukannya. Tanpa adanya korek api lagi, Mitch akhirnya terpaksa pergi ke kota untuk mencari persediaan. Ternyata ini adalah rencana Julian agar Mitch meninggalkannya, sehingga dia memiliki waktu untuk merebut kembali kebebasannya. Sekepergian Mitch, Julian segera membawa jaring ke tepi danau untuk mengambil kapak yang sebelumnya dilempar oleh Mitch. Menggunakan kapak itu, Julian memotong rantai yang menahannya di pohon. Selanjutnya dia mengambil pelampung yang dulu tenggelam di danau dan menambal bagian yang bocor menggunakan perban. Setelah berhasil memompa pelampung itu, Julian pun menyeberang meninggalkan pulau. Pada waktu yang sama, mobil Mitch tiba-tiba mogok, di mana dia mendapat ide untuk menggunakan pemantik api di mobil sebagai pengganti korek api. Dengan begini dia tidak perlu pergi ke kota. Sementara itu Julian mencuri perangkap hewan milik Mitch dan kembali ke pulau untuk memasangnya di dekat rumah. Sebelum Mitch kembali ke rumah, dia berhasil duduk di kursi seolah tidak melakukan apa-apa. Mitch kemudian berkata mereka hanya membutuhkan rokok untuk menyalakan api dan memberitahu kalau mobilnya mogok. Mendengar itu Julian bertanya bagaimana bila terjadi sesuatu pada mereka. Tetapi Mitch meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada siapapun. Selanjutnya Julian meminta Mitch masuk ke rumah untuk menyalakan rokoknya yang sudah hampir habis. Rupanya di dalam, Mitch melihat air di kursi, mengungkapkan kalau Julian telah melakukan sesuatu. Kecurigaan itu terjawab manakala Mitch melihat pelampung yang tergeletak di tepi danau.
Akibatnya Mitch segera mengkonfrontasi Julian dan dengan tega menyerangnya secara kasar. Dalam usaha mempertahankan diri, Julian berhasil mendorong Mitch ke arah jebakan hewan dan langsung menghajarnya hingga tumbang. Setelah mengambil kunci dari leher Mitch, Julian segera masuk ke rumah untuk mengambil senjata. Malang bersamaan dengan itu Mitch siuman dan berusaha menarik rantai yang membelenggu kaki Julian. Tapi tepat di saat Mitch hendak menikamnya, Julian terlebih dahulu melepaskan timah panas. Setelah Mitch tersungkur tak berdaya akibat luka tembak, Julian membuka rantai di kakinya. Lalu mengamankan senjata tersebut menggunakan rantai tadi dan melemparkannya di dekat Mitch. Dengan begini Mitch dapat memilih untuk segera mengakhiri penderitaannya sendiri atau mati kehabisan darah. Setelah itu Julian mengatasi rasa takutnya akan air dan dengan sekuat tenaga menyeberangi danau. Saat beristirahat, Julian mendengar suara tembakan dari pulau, menyiratkan kalau Mitch telah mengakhiri hidupnya. Julian kemudian meninggalkan cincin kawinnya di mobil Mitch dan memulai perjalanannya menuju kota untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.